Saya akhirnya ngomong jujur ke ibu. Di situ ibu nangis. Oke. Alhamdulillah semenjak itu kan saya sholat 5 waktu itu Mm-mm. selalu saya nggak pernah bolongin bang. Jadi tenang gitu bang dalam hati itu. Malam bang. Yuk malam bro. Alhamdulillah sehat bang ini. Sehat. Siap, siap. Gimana? Problemnya apa nih? Ya, Tentang judi online ya? iya terutama Iya. itu slot bang. Slot. Oke. Lu tinggal di mana bro? Aku Tinggal di mana? tinggal di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Siap, 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 siap. Ini Gimana, sambil gimana? ngerokok nggak apa-apa ya bang? Nggak apa-apa. Santai aja. Oke. Gimana, Iya gimana? ya, Lu ada problem apa? Coba ceritain. pengen cerita ya. Mm-mm. Kem- saya itu sebenarnya udah lama main judi, udah lama dari semenjak apa sekolah SMK. Tapi itu masih ada tahap kecil-kecilan ya. Itu pertama-tama itu main togel. Itu paling berapa naruh 1.000, 2.000 kayak gitu. Mm-mm. Terus lama kelamaan itu, kayak singkat ceritanya lah tahun 2000 berapa itu 20. Terus akhirnya ke online, togelnya itu ke online. Mm-mm. Itu masih nggak seberapa bang, paling juga habis berapa puluhan ribu juga. Mm-mm. Terus semenjak kenal slot itu dikasih tahu sama teman, ini loh ada permainan. Yang pertama itu main apa ya kemarin, Aztec. Oke. Main Aztec itu disuruh depo, depo awal 200, terus 200 naik jadi 700. Nah habis itu WD kita kan seneng kan, wah Mm-mm. udah kecil bisa dapatnya banyak, sementara kita di apa itu di Togel kan cuma berapa masang 1.000 dapatnya berapa 70 kan, Mm-mm. nggak nggak banyak lah pokoknya. Ya. Tapi sebenarnya dari Aztec itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kecanduan banget bang, bener. Mm-mm. Itu mulai kecanduan itu semenjak kenalnya yang permainan kayak Zeus Princess itu, wah, Oke. udah sakau banget itu bang, Mm-mm. bener-bener sakau. Gimana? Apa yang lu Dimulai, rasain gimana? Kecanduannya gimana? iya bener-bener sakau lah pokoknya. Mm-mm. Pokoknya hampir tiap hari itu main, walaupun dalam jangka yang masih kecil-kecilan lah, berapa Mm-mm. 50, Mm-mm. 100, tapi lama kelamaan juga naik naik naik, akhirnya sekali depo 1.500.000, pernah juga depo 5 juta juga. Wah, ah, Kacau bener-bener ya? parah pokoknya Bang. Kacau. Oke. Terus Ya gimana? Allah, pernah juga dapat max win itu banyak, banyak banget pokoknya. Dapat max win juga. Dapat 5.000 pernah, 2 juta, 4 juta, 2 juta lagi, 3 juta. Sering bang juga. Tapi ya baliknya lagi tetap ke situ. Nggak ada yang namanya Ya. kita itu dapat uang terus misal dibelikan apa, emas atau Mm-mm. dicentelin apa gitulah. Nggak ada bang. Tetap baliknya ke situ juga. Udah sa- saya, saya itu sampai paham bang. Ini perkalian turunnya di mana, ini ini apa posisinya kayak gini itu gimana itu sampai apa pokoknya. Iya. Tapi walaupun kita ngapalin sistem tetap kita kalah bang, nggak bisa kita ngelawan sistem itu, tetap nggak bisa. Nah Mm-mm. permasalahannya gini bang, ya alhamdulillah ya bang, ini alhamdulillah udah sembuh ya Wak. Meskipun baru kemarin 3 hari yang lalu saya bener-bener udah udah parah lah pokoknya. Saya akhirnya ngomong jujur ke ibu. Di situ ibu nangis. Ya mau gimana lagi. Terus habis itu besoknya saya ngomong jujur ke istri, Bang. Oke. Pokoknya prinsip saya itu pokoknya laki-laki harus, kalau kita salah ya harus minta maaf. Ya biar bagaimanapun kita kan laki-laki. Ya. Terus mau mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Alhamdulillah, Bang. Ini ada apa, udah agak plong lah ya, Bang, ya. meskipun masih ada sisa-sisa hutang gitu. Kalau di total sih ya tetaplah banyak kalahnya daripada menangnya. Mm-mm. Sama lah kita kita mungkin player yang lain juga gitu, pemain-pemain yang lain mungkin banyak kalahnya ya, meskipun kalahnya itu masih di tahap puluhan lah, nggak sampai yang kayak teman-teman ratusan bahkan sampai MM-an kayak gitu. Mm.
ya dalam tahap masih terjangkau lah kalau masih bisa nutupin gitu Bang. Tapi bener efeknya itu Bang yang bikin ya astaga. Nggak ngira ya efeknya bisa bisa separah Ya, itu ya. iya, iya bener. Berarti bermain berapa tahun? 3 tahun itu. Itu total kalau kalau di total kerugian udah 60-an. Mm-mm. 60 dan sekarang masih tinggal utang sekitar 10-an ya. Hitungnya utangnya itu ada di mana? Di pinjol atau apa nih? Di pinjol. Ya Pinjol. bener kata orang-orang itu kan mesti judol nggak jauh dari pinjol pasti. Iya, Soalnya benar. yang waktu sakau itu kan bingung nggak ada uang larinya kemana ya ke pinjol. Ya mau Mm-mm. gimana lagi? Lu berarti baru berhenti main baru kemarin, baru beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Iya 3 hari yang lalu Bang. Ya Oke. alhamdulillah semenjak itu kan saya sholat 5 waktu itu Mm-mm. selalu saya nggak pernah bolongin Bang. Mm-mm. Jadi tenang gitu Bang dalam hati itu. Iya, iya, iya. Tapi kalau gini Bang, kalau kita itu nggak bisa sebenarnya mau berhenti itu sudah sejak lama, tapi setiap kita mau berhenti tiba-tiba dikasih. Itu kan perputarannya kan gitu terus kan. Main 2 kali rungkat, nanti ya main yang ketiga kalinya dikasih. Nah, Iya, harapan itu yang bikin kita nggak bisa berhenti itu ya seperti itu harapan-harapannya gitu. iya. Sebagai contoh nih, kita depo 1 juta rungkat. Habis itu kita depo 200 naik jadi 800. Itu kalau player berpikir itu kita sudah dapat JP, padahal itu kan belum balik modal. Nah, sampai mentalnya pikiran kita itu seperti itu, Bang. Mm-mm. Benar-benar. Ya alurnya memang kayak gitu. Iya, Udah sempat gue share banyak juga hal-hal kayak gitu. Terus waktu orang tua lu tahu itu gimana responnya? kalau orang tua sih sebenarnya udah tahu, Bang, sejak lama. Tapi mereka itu diam. Hmm, Karena ya saya akuin sih, saya itu anaknya bandel gitu loh Bang. hmm, Jadi mungkin oke. mungkin orang tua ngasih tahu, dah jangan main itu lagi, jangan cukup sekedar itu. Tapi kita kan mungkin saking bandelnya, saking apalah pokoknya, ya akhirnya tetap aja main. Iya, Karena setiap ada uang main, setiap ada uang main. Dan uang itu kan saya dapat setiap hari kan pasti ada uang kan Bang. Karena oke. saya itu usaha gitu. Oh, oke. Ada perputaran uang tiap hari pasti ada lah ya. Iya, perputaran Mm-mm. uang itu ada. Oke, oke, Makanya oke. mungkin kalau 1 bulan sekali sistem gajian mungkin beda cerita lah. Mm-mm. Itu masalah setiap hari kan ada. Iya. Nah, kemarin saya ngomong jujur sama istri juga, emang saya sampai nangis-nangis gitu. Mm-mm. Karena kan bulan Oktober tahun lalu kan saya nikah. Mm-mm. Dan ini posisi sekarang juga kan istri lagi hamil 5 bulan. Mm-mm. Nah, salah satu faktor untuk saya berhenti ya itu Bang. Saya sampai nangis-nangis itu minta maaf ke istri. Dan alhamdulillahnya Bang, istri itu mau menerima apa adanya, Mm-mm. mau mau mensupport. Loh, kurang bersyukur apa lagi? Iya. Saya Mm-mm. sayanya aja Bang yang mungkin kurang bersyukur atau gimana ya. Yang pasti ya tetap salah lah kalau Mm-mm. main judi itu. Waktu lu nikah berarti posisi lu lagi masih masih proses masih apa masih bermain ya? Masih main tapi Masih istri main nggak ya? tahu waktu itu. Iya, iya, oke, oke, oke. Ya ketika ditanya hasil jualan hari ini dapat berapa? Dapatnya 1.000, saya ngomong dapat 500, padahal yang Mm-mm. 500 buat saya depo kayak gitu. Mm-mm. Dosa bang itu. Iya. Ya, Ya Allah, hal-hal kayak gitu pasti pasti dilakukan suka kalau gitu. Iya, benar mengalahkan mm-mm, segala cara lah gitu. pasti. Yang pernah gue pernah ngomong juga sama teman-teman tuh yang tadinya Mm-mm. nggak biasa bohong jadi suka bohong. 1.001 cara. Banyak akal buat bohong itu banyak. Dan itu secara nggak langsung merubah karakter kita. Iya, iya, Iya kan? iya. Makanya banyak teman-teman yang eh, pelaku gitu ya yang pada main gitu. Tadinya sebenarnya kalau secara karakter tuh baik. Karakternya nggak Iya, ya iya. nggak neko-neko lah gitu lah. Kenakalan wajar aja paling. Ya intinya nggak neko-neko lah gitu. Cuman setelah Mm. kenal judi online itu jadi kacau, jadi berantakan, merubah karakter Mm. macam-macam gitu. Efeknya itu parah Kacau. efeknya.
kacau, efeknya parah. Ya itu banyak juga kan teman-teman yang kejadiannya itu bisa dibilang apa ya, kadang-kadang di luar nalar gitu, sampai kriminal. Ada yang podcast sama gue tuh juga sampai Iya, begal, iya bener. ngebegal dia, terus sampai jual narkoba, macam-macam gitu. Cuman kepengin depo aja karena sakaunya itu gitu. Jadi Iya, hanya ya untuk ingin depo. dan memang adiksinya itu yang pernah gue bahas juga, adiksinya itu 11-12 sama narkoba gitu. 11-12 adiksinya itu, kalau udah Gimana Bang? kecanduan tuh, kalau udah kecanduan tuh sakonya udah, lu mau di mana juga otaknya kepenginnya depo aja kayak orang narkoba aja. Kepenginnya ya udah ngisep aja, Hmm, kepenginnya juga make gitu. Kalau udah lagi sakau gitu. Itu sama, memang itu udah ada ini, ada tapi jurnalnya, ada ah, jurnalnya, ada penelitian yang memang judi online ini itu kan adiksinya itu yang sama. apa itu? Efek dopamin itu kan Iya, pada efek dopaminnya adrenalin. betul. Efek dopaminnya itu yang bikin bikin ya, adrenalin tuh naik terus gitu loh. Jadi pengennya ya main terus gitu. Nggak ada kepuasan gitu. Saya, saya mau ceritain. Maksudnya nanti setelah saya cerita kasih saran ya. Itu nanti salahnya di apa. Terus nanti saya harus gimana. Itu gini Bang. Saya main main yang parah ini kan slot. Saya main slot. Itu nggak ada kan orang. Maksudnya kita main nggak ada alasan gitu kan. Nah, itu salah satu saya main slot itu buat pelampiasan juga Bang. Karena apa? Ada ya ambil jujur aja Bang ya gini Bang ya. Iya, nggak apa-apa, santai aja, santai aja. Saya, saya itu crash sama bapak Bang. Sama? Crash sama bapak, sama Oke, ayah, oke. sama ayah perihal masalah uang. Pokoknya masalah uang itulah. Hmm, Terus saya itu jengkel Bang. Jengkel, maksud saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya lawan juga orang tua. Nanti dikiranya saya itu durhaka kan gitu. Akhirnya saya larinya ke judi itu Bang. Nah, apalagi kalau setelah kena judi itu udah nggak kontrol, sama sekali nggak kontrol. Nah, terus keinget lagi tentang masalah itu larinya juga ke judi. Saya nggak kemana-mana, larinya ke judi pas ke slot itu. iya, Nanti suatu saat keinget lagi, larinya juga ke situ bang. Itu kalau menurut abang gimana? oke. Eh, Kalau dari apa konteksnya ya, sebenarnya Hmm, eh, buat ini buat semuanya sebenarnya. Jadi orang-orang yang pernah mengalami masa lalu atau kecewaan dengan keadaan masa lalu gitu ya, keluarga atau apapun itulah. Di situ sebenarnya ada dua opsi. Opsinya mau dilarikan ke hal yang positif yang bikin kita grow up, kita maju, atau justru kita terpuruk, atau justru kita nggak move on. Nah, ada dua opsi di sana nih. Nah, kebanyakan orang ya nggak, ya ada bagiannya ya, keputusan orang berbeda-beda. Ada yang di saat dia posisinya broken home, kecewa dengan keadaan, terus pelampiasannya ke hal-hal negatif yang dia berharap dengan alibi bahwa hal negatif ini adalah karena aku kecewa, karena aku dendam dengan keadaan seperti itu gitu ya, keadaan yang nggak diinginkan. Jadi kalau bisa dibilang kepengen ngomong sama orang yang mengecewakan gitu, dalam konteks ini adalah bokap lu gitu mamanya, gue kayak gini gara-gara lu kayak gini gara-gara uang ini bla 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 gitu. Kalau gue pengen di deskripsikan tuh kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Hanya saja kan nggak diutarakan secara gamblang, secara clear gitu. Cuman dengan tingkah laku aja. Jadi opsinya yang lu pilih adalah uh, pelampiasan masuk ke hal yang negatif, salah satunya judi online gitu. Jadi uh, tergantung orang, berbeda-beda. Tapi saat saat itu kebetulan aja nih lu milihnya ke judi online. Nah, kalau menurut gua kan tadi cuma ada dua opsi nih. Mau kita memilih bangkit atau kita memilih terpuruk gitu ya. Kalau terpuruk ya berarti meratapi uh, nasib, meratapi dendam, meratapi kekecewaan, tidak berdamai dengan keadaan masa lalu, atau justru hal itu jadi pecut, jadi cambuk buat kita grow up gitu. Kalau menurut gua, kalau ya nggak tahu juga orang berbeda-beda. Cuman kalau gua pasti gue milih grow up gitu.
pasti ya gue banyak juga pernah juga mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya kemungkinan kemungkinan hampir setiap orang mengalami hal kayak gitu ya, termasuk gue juga pernah mengalami hal kayak gitu yang secara konteks itu bikin kecewa, yang harusnya banyak pulang untuk melakukan hal negatif gitu. Ada lagu juga ada kejadian dulu yang seperti itu juga ada. Pasti setiap orang punya punya apa ya? Punya situasi dan kondisi kayak gitu. Agaknya sama lah, cuman hanya versi atau levelnya berbeda-beda. Jadi kalau secara konteks gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Tapi saat itu gue milih grow up. Jadi bisa dibilang gue menyepi gitu, bertapa gitu, harus milih grow up. Kenapa gue milih grow up? Gak ada pilihan lain. Soalnya kalau buat gue jebur ke hal negatif juga, kalau buat gue sendiri, aduh nggak ada yang nolong. Kalau ada apa-apa nggak ada yang nolong. Jadi dulu gue kesempatan buat masuk ke hal-hal negatif, apalagi gue hidup di Jakarta ya dengan teman-teman gue di sini. Itu jalan menuju kemaksiatan, jalan menuju hal-hal negatif lah, sangat luas, sangat terbuka lebar gitu, sangat luas gitu. Terus pokoknya nggak ada lah, nggak sangat sangat mustahil untuk kita nggak melakukan kalau kita mau gitu. Tapi gue berpikir ke depan, kalau gue ngelakuin ini 1 tahun bakal berakibat apa, 2 tahun bakal berakibat apa gitu. Kalau gue lakuin terus, nggak ada yang nolong soalnya bro. Gue berpikir saat itu kayak gitu, nggak ada yang nolong, bahaya. Kalau nggak ada yang nolong kan tetap aja akhirnya kayak orang berpikir bundir bro, ya kan? Dia orang berpikir bundir mungkin berharap orang yang nanti ditinggalkan akan menyesal, ya kan? Jadi kita yang bundir itu berharap kekecewaan ini gitu, itu orang yang tadi sudah menyakiti kita tuh akan menyesal berharapnya gitu. Iya, mungkin saja menyesal. Tapi masalahnya bakal lebih besar nanti kalau kita bundir gitu loh. Dan di sini tetap problem itu masih ada di dunia gitu loh. Itu makanya kalau masuk ke situ double akhirnya masalahnya gitu. Nah, tapi kan sudah terjadi. Itu sudah terjadi sama lu. Jadi gue pernah ngalamin hal seperti itu. Pernah ngalamin di posisi konteksnya konteksnya sama tapi situasi dan kondisinya berbeda. Gue pernah ngalamin hal kayak gitu tapi gue milih buat grow up, gue milih buat ke hal yang positif gitu. Ada waktu, ada titik-titik di mana namanya kita manusia gitu kan, kita nggak bukan makhluk sempurna, pasti ada di mana titik-titik kita susah berdamai dengan keadaan masa lalu, pasti ada ya kan, terus agak susah buat memaafkan keadaan gitu, pasti ada lah. Cuman harus kita akali bahwa itu sifatnya sementara. Contoh analoginya kayak orang udah deket banget sama cewek, udah deket banget, terus ditinggal nikah, ya kan? Ditinggal nikah, ada dua pilihan nih. Si pokoknya ini pasangannya dua sejoli lah istilahnya. Cinta mati gitu. Tinggal nikah sama ceweknya umpamanya. Nah, cowoknya ada dua pilihan nih. Mau meratapi nasib dia bunuh diri karena tinggal nikah. Sedangkan si ceweknya di sana punya kehidupan baru, mau menderita mau senang dia punya kehidupan baru. Atau si cowoknya yang ditinggal nikah mau meratapi nasib terus-terusan. Atau dia nyari pengganti. Kayak gitu. Nah, kalau untuk dia merasa kecewa ya cukuplah, normalnya orang merasa kecewa di asmara ya paling 2 bulan 3 bulan lah. Setelah itu ya harusnya secara naluri dia harus berubah gitu. Tapi kalau dia meratapi nasib terus tahun 2 tahun kan banyak orang yang kayak gitu, sampai dia nggak mau ngebuka hati, sampai ada yang gila, ya kan? Ditinggal nikah banyak yang gila kan? Nah kayak gitu itu pilihan. Makanya paling enak adalah kita berpikir logik. Makanya gue selalu di video-video gue tuh selalu gue ngomong berpikir logik, 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 logik. Kenapa? Kalau kita ngikutin perasaan nggak bakalan kelar. Maksudnya pasti bakalan keputusan yang diambil itu nggak ideal, udah nggak ideal. Tapi kalau kita logik, kalaupun salah itu minim. Ada kesalahan, cuman minim. Cuman kalau udah makanya tadi dendam kan makanya perasaan, kecewa dengan masa lalu itu udah perasaan. Itu pasti hasilnya nggak baik. Kemungkinan besar. Nah, saat itu gue ngambil keputusan buat grow up. Nah, kalau balik ke elu ya for grow up, move on. Jadi pada kita basicnya tuh pada dasarnya kita bakal hidup sendiri-sendiri kok gitu. Bakalan berdiri sendiri-sendiri. Ya udah, gue nggak tahu problemnya spesifiknya seperti apa lu ya, sekompleks apa. Entah entah orang tua lu jual jual tanahnya keluarga lu lah nggak ngomong atau apa gue nggak ngerti, cuman yang jelas ya udah lu memaafkan sebagai dia orang tua gitu. Terus kalau untuk masalah uang umumnya lu nggak dikasih uangnya atau nggak adil atau apa nggak ngerti, ya tinggal tunjukin aja bahwa gue bisa hidup sendiri gitu aja menurutku. Jadi aku selalu cukup-cukup percaya dengan kata-kata usaha tidak mengkhianati hasil gitu. Yang kita jalan yang benar itu pasti dapat hasil kayak gitu. Itu gua pegangan teguh hal-hal kayak gitu.
kalimat itu. Jadi udah nggak perlu kecewa, nggak perlu apa. Yang sekarang udah terlanjur terjadi, ya it's okay, udah terlanjur terjadi. Tinggal apa ya, ya buktiin. Jadi kita tinggal buktiin bahwa kita bisa gitu. Nggak perlu nggak perlu kita meratapi move on, nggak bisa move on gara-gara masalah masa lalu. Setiap orang masalahnya berbeda-beda dan versinya berbeda-beda, dan ini berlaku untuk masalah apapun, berlaku untuk problem apapun. Jadi setiap problem yang bikin kita kecewa, kita ada opsi. Masalah itu buat cambuk buat kita maju, atau justru kita larut dalam keterpurukan. Contohnya usaha bangkrut tadi, ada usaha bangkrut. Kita meratapi, wah, wah, kenapa usaha gue bangkrut? Nyalahin satu orang nih, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini. Selalu nyari kambing hitam buat mencari apa ya, orang buat kita salah-salahin gitu. Itu opsi yang pertama. Akhirnya kita nggak maju gitu, kita nggak bisa berpikir logik gitu. Kalau kita semakin logik, berarti secara secara grade pasti udah otomatis dengan bijak tuh, dengan bijaksana, tanpa kita buat-buat, tanpa kita buat-buat bijaksananya, karena kita berpikir logik. Ya udah, kemarin gue usaha bangkrut, ya udah, memang jalannya seperti itu. Sekarang kalau milih opsi yang kedua, ya udah, gue bikin usaha lagi dari nol, ke gue berjuang lagi gitu, nggak meratapi kesalahan yang kemarin, nyari 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 siapa kesalahan, nyari kambing hitam. Meskipun ada kambing hitamnya, kalau kita nyari, ya kalau udah ketemu diapain gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Nah, karena itu udah terjadi sama lu, ya udah. Kalau menurut gua sih, kalau dilupain sih nggak mungkin bisa lupa ya seumur hidup ya. Cuman berdamai, berdamai dengan apa ya, berdamai dengan situasi saat itu. Mungkin kecewa segala macam ya pasti ada. Cuman nggak ada jalan lain soalnya. Nggak ada jalan lain buat kita nggak berdamai. Tapi ujung-ujungnya kita umur terus bertambah. Lu mau jadi bapak, ya kan? Udah punya istri, kepala keluarga, pemimpin, leadership. Ya ujung-ujungnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai cowok harus berpikirnya kayak gitu, bro. Terima nggak terima, nggak bisa kita cara berpikirnya kayak cewek, udah nggak bisa. Orang itu kodrat kan, suka nggak suka ya lu harus bisa ngambil keputusan. Lu yang ngambil keputusan dalam keluarga lu, apapun itu. Jadi kita emang sudah jadi jalannya mesti kayak gitu gitu. Suka nggak suka ya harus kita berdamai. Itu sih kalau menurut gua. Lalu munafik juga kan Bang, kalau kita menyalahkan orang lain hanya untuk hal-hal yang bodoh seperti. Iya, Sebenarnya kita itu waktu main juga sadar Bang, tapi nggak tahu kenapa, karena dampak efeknya itu yang itu luar biasa. iya. Kita juga sadar kalau ini bakal kalah juga. Kita tahu dari putaran itu juga udah tahu. Kenapa itu selalu kita teruskan kayak gitu. Mm-mm. Ya bakalan kelar, bro. Ya bakalan kelar. Masih, gue udah banyak share ah soal algoritma juga gue share. Terus cara bermain bandarnya di sana juga kayak gimana gue share juga ke teman-teman, di video gue juga banyak. Oh ya, halo, halo Mbak. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik. Baik. Teman-teman yang lain ini aku bukan manas-manasin ya, Mbak. Bukan Boleh, boleh. manas-manasin, cuman kan banyak yang podcast sama gue. Lu cek aja di YouTube gue, banyak banget tuh yang dia podcast sama gue, itu nangis-nangis dia. Habis diceraiin sama istrinya. Banyak. Karena main slot itu habis duitnya. Jadi rumah, mobil, tanah itu dijual-jualin tanpa sepengetahuan istri gitu. Tahu-tahu hilang semua. Tuh. Jadi disyukurilah. Ya, apa berhentinya ketika udah habis semua kan biasanya kan kayak gitu. Iya, makanya makanya lu bersyukur. Ah, Teman-teman juga banyak tuh yang sebelum dia sampai ke jurang lebih dalam, mereka udah engeh gitu, udah nggak Iya, bahwa ini iya. salah, jadinya stop gitu. Sekarang makanya gue banyak juga kan yang dikasih tahu agak susah gitu. Gue bukan apa-apa, gue hanya sekedar ngasih edukasi, ngasih literasi, ngasih pola pikir yang benar kayak gimana. Masalah keputusannya ada di kalian para pemain. Jadi gue hanya jembatannya aja, bukunya lah, bukunya selalu gue selalu nganalikan bukunya. Jadi gue kasih buku ke teman-teman semua, ini loh cara kerjanya kayak gini. Masalah lu mempersepsikan bukunya itu seperti apa ya kalian semua. Jadi gue nggak bisa ngerubah seorang buat berhenti. Gue ngasih fakta bahwa judi online tuh di sana algoritmanya kayak gini. Dan itu fakta. Hmm, hmm, hmm. Seperti ini. Gue ngasih kejelasan. Maksudnya kalau mungkin gue analogikan gini. Motor bisa jalan tuh karena ada rodanya dua. Kenapa giginya saat di gigi pertama itu mereka kencang kayak gini-gini. Ini ada perputaran roda seperti ini. Gue ngasih penjelasan. Masalah kalian mau ngulik sendiri terserah, mau percaya
ya syukur, kalau nggak percaya ya silakan dibuktikan sendiri gitu. Gue selalu kayak gitu, jadi gue nggak bisa membuat orang buat berhenti. Yang ada tadi gue balik lagi, gue cuma ngasih alurnya aja, pola pikir gitu. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa merubah seseorang, tuh nggak ada, siapapun itu nggak ada. Makanya ada Ya, istilah hidayah, ya kan, ada istilah hidayah itu. Jadi ya, mau siapapun, mau emak sendiri suruh nyuruh berhenti nggak bakalan bisa sadar kalau orang itu nggak dapat hidayah, karena ada istilah kayak gitu. Itu 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 konteksnya sebenarnya kayak gitu. Saat gua sharing dengan teman-teman, ya. puluhan ratusan teman-teman yang pada podcast, bukan gue semata-mata hanya sharing aja, gue juga bebannya besar karena gue setiap hari tuh ditelepon-teleponin sama bandar-bandar judi online Sampai tuh. sampai Jadi segitunya itu orang-orang orang-orang VO kayak gitu sampai iyalah, segitunya. iya, ya itu sih hal-hal normal pokoknya yang kerja di Kamboja, yang mereka main curang gitu. Jadi risikonya besar gitu. Di lingkungan orang-orang judi online kayak gitu udah biasa gitu. Di sana kan legal untuk judi online segala macam kan legal. Jadi kenapa sasarannya Indonesia? Ya karena orang Indonesia marketnya empuk gitu. Ya Empuk buat benar-benar Bang. gitu. Itu udah aku bahas panjang tuh kenapa judi online tuh bisa merambah ke Indonesia. Kenapa sampai ada lingkaran setan antara judi online dan pinjaman online, itu udah sempat gue bahas panjang juga. Jadi uh, apa yang gue bahas, apa yang gue sharing ke teman-teman tuh hasil research. Dan gue juga di sini banyak teman-teman gue yang ngajar ya, dosen dari psikologi, dari psikiater tuh. Gue punya teman yang tuh dia sering banget itu nerima orang-orang yang pada depresi karena judi online tuh, gitu sampai Jadi segitunya. Ada beberapa motif kenapa orang bisa main judi online ya. Kalau hmm, lu tadi bilang kan ada alasan seperti itu gitu. Dan hmm, ada banyak orang juga yang nyari duit. Tujuannya memang nyari duit. Jadi wah, enak ya awal-awal depo 500.000 gitu ya. Depo 100.000 dapat duitnya gede. Ini gampang banget nyari duit gitu. Banyak yang kayak gitu. Akhirnya kalau udah masuk susah kepengen berhentinya, ya susah karena susah terlanjur keluar. sudah adiksi yang tadinya ini. Ditambah lagi yang pada main judi online hampir, kan kemarin udah bahas juga video baru juga, itu rata-rata yang main judi online karena mereka itu uh, hidup di dunia yang serba instan sekarang. Sekarang gue tanya dah, nikmat mana yang kau distakan di hidup di zaman sekarang? Apa yang nggak ada? Nggak punya duit buat beli buku? Ada, tinggal nyari di googling. Semua jurnal ada, tinggal baca. Jadi kalau hidup di zaman sekarang, kalau nggak pinter, ya berarti jangan nyalahin keadaan, yang nyalahin orang yang nggak mau belajar. Nah, hal-hal instan yang seperti itu akhirnya membuat stigma orang nyari duit juga instan. Apalagi ngelihat orang-orang di sosial media flexing, ngelihat teman punya ini, oh dia dapat ini. Itu akhirnya Ya, bikin kita jadi akhirnya kebakar. Ya, panas jadi sih ya. panas. Ya Heeh, benar. Ya. panas, panas. Nah, tapi kalau kalau orang yang sudah menghargai proses, itu udah nggak bakal ini, nggak bakal mempan, nggak bakal mempan. Karena gue inget zaman dulu waktu gue bahas juga tuh, waktu zamannya trading masuk binomo binary option masuk tuh, teman gue banyak yang invest sampai 200 juta, 300 500 juta di trading segala macam. Ya karena mereka Itu itu sebenarnya kan kepengin duit sama kan instan Bang itu. itu. Hmm? Itu kan sebenarnya cuma sama kan itu judi kan judulnya. Kita kan Iya, cuma iya. suruh Tapi kan nebak saat itu kan nggak ada yang tahu judi turun. kan. Saat itu judi kan baru sekarang kan. Maksudnya karena si apa orang-orang yang pada ketangkep kan, dulu kan nggak ada yang itu. Mereka kan pahamnya kan saham gitu, Iya, iya. ya kan, trading gitu kan, fast gitu kan. Itu nggak ada yang nah, itu karena itu tadi, karena apa ya, sesuatu yang instan di zaman sekarang itu kalau kita nggak pinter-pinter buat nyari tahu, akhirnya kita maunya apa-apa serba instan. Padahal kita pengen kaya, pengen punya duit segala macam, semuanya itu by proses, nggak ada yang ini. Makanya gue heran, makanya Iya, gue kan pernah benar-benar. nantangin di video gue udah ada ratusan teman-teman yang podcast. Oke, Hmm. gue nggak mau ngomongin soal haram halalnya. Kalau ada satu orang yang konsisten menang di judi online, gue bakal invest. Lu deh contohnya, lu suka main judi online gitu kan, main di slot tadi, terus lu sering menang nih, Hmm. ya kan? Hmm. Gue ikut, lu jadi joki gue. Tinggal kita pembagian sahamnya aja nanti. Ya udah, gue kasih 5%-nya aja dah dari kemenangan itu, gak usah banyak-banyak. Ya kan, gue kasih 100 juta, lu mainin. Nanti 100 juta menang 200 juta. Gue nggak minta 50 juta, nggak. Gue minta 10 juta aja. Gak usah 10 juta, gue minta 5 juta aja. Fair dong? Ya nggak? Gue nggak mau ngomongin halal haramnya. Itu beda cerita. Ya kan?
Kalau ada satu orang Hmm. yang kayak gitu, gue kasih. Nih, umumnya lu menang, gue kasih 100 juta nih. Ini gue kasih 100 juta, mainin, lu butuh berapa hari buat memenangkan ini? 2 hari ya udah. Gue kasih 100 juta invest kan lu. Balikin ke gue Terus 10 selama juta. ini ada yang ACC nggak bang? Gak Abang ada, bilang gitu. gak ada. Gak ada orang yang Kurang menang. kali ada Gak yang. ada, gak ada. Kalau nih bro, gue kasih analogi lagi ya. Ini matematika nih. Yang namanya judi, judi ya, judi itu kita main pertaruhan, ya. Pertaruhan Hmm. nih, kayak lu sama temen lu, bola malam ini siapa yang menang. Pertaruhan ya, nggak ada campur tangan orang lain ya. Nonton Messi gitu Hmm. ya, kita nggak kenal sama Messi kan. Hmm. Messi nggak bakal Ya, ngasih, nggak bakal nelpon lu nanti gue bakal ini gitu ya kan. Itu judi tuh ya, namanya. ya, benar. Hmm. Jadi abu-abu. Jadi bener-bener kita cuma nganalisa, haram tetap haram, tapi secara logik itu judi yang benar-benar judi ya kayak gitu. Tapi kalau judi online itu bukan judi, namanya penipuan. Karena lu nggak bisa nebak apa yang lu tebak tuh disikat sama bandar. Karena kemenangan lu sama kekalahan lu itu udah disetel sama bandar. Tapi kalau lu main bola tadi bukan nggak ada yang nyetel. Logik ya. Jadi Logik, ya, kalau ya. kalau lu main judi, contohnya gini deh, lu main gaple sama teman lu 5 orang depan rumah tuh Karang Taruna, Hmm. ya kan? Duit ini satu orang tuh 10.000, ada 5 orang berarti 50.000 taruh di tengah ya nggak? Hmm. Ya kan? Nggak ada kecurang di situ. Itu judi tuh namanya tuh. Jadi lu bermain, udah nggak ada pihak ketiga. Kalah menang lu nggak ada yang ngontrol, ya kan? Hmm, bener bang. Bener ya. Cuman kalau di Nggak judi ada online, remote, nggak ada apa ya gitu. benar. Nah, tapi kalau di judi online, lu main slot, main Zeus, tetek bengek dan teman-temannya, itu lu dikontrol. Lu mau menang ya lu dia yang ngasih, lu kalah ya dia yang ngasih kekalahan. Jadi namanya apa? Penipuan. Itu. Nggak ada bang ya yang namanya kayak jago kayak gitu kan biasanya Enggak, ada tuh di YouTube kan banyak bang saya lihat itu kan caranya polanya gini gini gini. enggak ada, guys. Lu tahu enggak? Nah, Masya Allah, kadang-kadang gua kalau ngasih tahu gimana ya. Nih, gua sekarang video-video gue belakangan, lu lihat video gue yang terbaru, itu gue diserang buzzernya bandar judi, namanya hmm, squad triple tujuh, squad 777. Gue lagi hmm, diserang, gitu. Mereka udah nggak ada cara buat nyerang. Gue lagi diserang itu. Nah, di sana bro, jadi gini nih, gue kasih analogi sedikit. Di sana si bandar judi online tuh kayak lu jualan, usaha lu tadi jualan bakso ya. hmm, Jualan bakso contohnya, anggap saja usaha lu jualan bakso satu ruko lebar lah, lebar. Ukuran mungkin iya, 100 meter kali 100 meter kan lebar. Nah, itu satu menu bakso. Contohnya lu menunya baksonya menu bakso ceker, menu bakso ayam tiren, apa menu bakso apalah, pokoknya banyak lah. ya, ya, Itu per menu aja tuh yang megang sampai 60 orang, bro. Ngerti nggak? per menu. Per menu. Jadi kalau gua analogikan ke judi online kan dalam satu situs kan permainannya ada banyak nih. Ada Pragmatic, Ya, ada Zeus, ada bla 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 banyak banget ya. Terus belum lagi soal kartu segala macam. Itu satu judi online itu satu merek. Contohnya mereknya hmm, tadi apa ya, Squad gitu ya. hmm. Itu di dalamnya ada slot, ada apa. Itu satu permainan itu dipegang Satu sampai 6. PO kan maksudnya. Iya, satu permainan yang lu mainin itu yang handle adminnya itu ada banyak. Ngerti nggak? Ya, ya, Yang handle si adminnya itu ada banyak. Bayangin dalam satu brand itu ada berapa puluh orang di sana bro. Dan yang ngobrol sama gue nggak pernah langsung lihat ke kamu aja. Memang gue nggak pernah. Cuman yang ngobrol sama gue ini mantan bandar hmm. itu. Sampai sekarang aja mantan bandar yang ngobrol sama gue lagi dicari-cari. Ketemu pasti di itu. Jadi di sana itu nggak ada urusan game permainan tuh nggak ada urusan bro. Di sana tuh bisnis, namanya bisnis ya, pengen untung sebanyak-banyaknya. Yang perlu kita pikirkan biar ke depan kita nggak terjerumus lagi adalah nalar berpikir. Jadi yang dimasukin kan marketnya Indonesia. Nah Ya, karena orang Indonesia, mohon maaf, orang-orang Indonesia tuh orang-orangnya nggak mau cari tahu. Kalau menurut data kan hampir kebanyakan di bawah 30 tahun. ya, yang Ngerti nggak? generasi kan Iya, orang-orang di bawah maksudnya. umur 30 tahun adalah orang-orang kaum-kaum yang pengen kaya instan. Itu. Orang-orang zaman sekarang di bawah 30 tahun ya, itu mendingan mereka nggak kerja daripada kerja merasa depres, capek dikit mendingan Ya, mereka nggak kerja. Ngerti nggak? Jadi contohnya, mereka kerja merasa capek gitu. Mereka mendingan di rumah, mendingan tiduran daripada
Itu Kerjanya banyak tuh bang merasa stres. kejadian aku kan punya itu karyawan dua, dan Mm-mm, karyawan itu kan gonta-ganti. Ya sama yang kayak kayak dikatakan abang itu. mm-mm. Dia lebih baik gimana ya, kerja kerja istilahnya kerja nggak rekoso tapi bayaran banyak Iya, kayak gitu. itu sering gua istilahin sama teman-teman tuh kayak lagunya slang, sedikit kerja banyak maunya. Oh Maunya kayak iya. gitu. Sedikit kerja banyak maunya tuh orang-orang sekarang. Jadi ya kayak gitu, maunya kerjanya enak gitu kan. Judulnya tong Gajinya kosong. gede, gajinya gede gitu. Itu maunya kayak gitu. Makanya makanya korban-korbannya rata-rata ya anak-anak gitu. Apapun ya nanti ya, apapun ini bukan hanya judi online aja. Apapun yang Hmm. kan banyak juga yang Ponzi, money game, yang investasi yang berbau MLM. Pokoknya nanti kalau ada orang yang nawarin ke depan hal-hal yang sifatnya ini bakalan balik segini, itu gue pastikan adalah itu Ponzi, money game, dan penipuan. Invest itu Hmm. cuma ada tiga. Pertama Hmm. adalah di saham, sahamnya adalah obligasi, kedua adalah reksadana, ketiga adalah properti, udah nggak ada lagi selain itu. Hmm. Nah, nanti kalau punya duit rezeki ke depan kayak gitu, kalau mau invest cuma ada tiga itu doang. Pengalaman pengalaman gua yang tahun lalu bang, Mm-mm. sama istri itu yang kemarin scam itu apa? Ya, cool. Ponzi. Ya cool ya ya. Gue naruh Iya, bang uang di situ sama istri. Tahu-tahu jalan berapa minggu gitu udah scam. iya, iya. Tuh. Bahkan kayak NFT itu kemarin waktu lagi rame nggak masuk akal, ngerti nggak? Hmm. 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 Ya kan, sesuatu sesuatu yang kita beli dengan hanya historinya doang tuh nggak masuk akal. Bahkan kalau lu mau jual ke gua fotonya Bung Karno asli, katanya lu bilang itu historinya Bung Karno, ini bener-bener gue yang ngambil, bapak gue yang ngambil dulu, nggak bakal gua beli. Tahu dari mana bahwa bapak lu itu sesuatu yang nggak masuk akal. Mau historinya kayak gimana, ada yang jual nih kerisnya dari Ki Joko Bodo gitu kan, atau dari wali mana Iya lah, ini iya. ada jual keris bla 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 bla. Fakta yang membuktikan bahwa itu benar-benar tangan pertama keris yang asli tuh, ini bukan soal masalah keris ada ilmunya ya, gue suka seni juga, Iya iya. maksudnya gue senang seni juga, tapi kalau itu adalah tangan pertama dari seorang senimannya, gue beli gitu. Tapi kalau itu bukan dari tangan pertama, kita mana mana buktikan, zaman dulu nggak ada materai, nggak ada apa, gimana kita membuktikan? 1001 cara buat orang bohongnya gitu udah nggak mustahil berarti. Nah itu kan berarti kita suruh Hmm. bernalar aja gitu. Makanya cari tahu aja orang-orang yang pada main apa namanya halal gaib kayak gitu, keris, terus bambu segala macam. Hampir orang-orangnya tuh hidupnya tuh ini semua sengsara semua. Nggak ada satupun orang yang bermain kayak gitu hidupnya tuh sejahtera tuh nggak ada. Cari Nggak ada. tahu, Bener cari bener. tahu Ah. orang-orang yang pada dukun-dukun, orang yang pada jual beli cincin, katanya cincin dari wali mana gitu. Satu aja tunjukkan ke gua kalau dia orangnya hidupnya kaya raya gitu. Nggak ada. Hidupnya hampir semuanya Karena ini belangsak. bang, kembalinya ke logik itu kan, yang Iya, tadi makanya, abang ngomong tadi. Ah. iya makanya orang-orang kayak gitu kan nggak logik kayak gitu. Sama kayak judi online ini. Makanya kalau lu ada rules model satu orang yang main judi online secara konsisten menang, tiru nggak apa-apa, gue dukung, nggak apa-apa. Kita nggak usah ngomongin hal-hal yang nggak apa-apa. Kalau memang ada satu orang yang Iya iya memang iya. tajir gitu nggak apa-apa. Berarti ada rules model. Memang dia pintar berarti. Oh ya caranya dia gimana? Nggak apa-apa kita pelajarin. Tapi kan selama ini memang nggak ada gitu. Nggak Jadi ada. jadi apa? Kita kan harus nyontoh sesuatu itu mana yang nggak ada track recordnya gitu. Nggak ada sesuatu yang bisa kita tiru. Ya berarti mustahil. Nah sebaiknya kita pelajari, kita baca, cari tahu. Oh ya kayak gini, oh kayak gini gitu. Bahkan gue sendiri, ya gue tadi lu bilang ke gue ya, gue nggak seneng ngebuang-buang waktu yang sifatnya itu nggak bikin kita maju gitu. Ini bukan soal masalah bikin gue kaya atau nggak kaya, tapi nggak bikin kita Hmm. maju. Maju kan bisa dari wawasan, ilmu atau apapun gitu. Sesuatu yang nggak bikin kita berkembang itu pasti gue tinggalin, apapun itu. Nah, zaman dulu inget nggak Hmm. waktu zaman PlayStation orang pada main PS game ya apa segala macam, betul. sama sekali gue sampai sekarang juga main PSN nggak bisa. Ya ketak ketik gue nggak suka karena menurut gue buang waktu 2 jam 3 jam cuman abis lapar makannya Indomie doang, buang waktu gitu, dan gue juga nggak merasa nikmat. Itu pertama. Terus ini main apa ya game di HP gitu sampai 2 jam gitu segala macam. Hmm. Gue pernah nyoba dan gue nggak ngerasa kenikmatan, nggak ada bahagianya. Aku sendiri juga kalau ngegame nggak main juga. Apa itu teman-teman main ML lah, PUBG lah, apa yang FF. Gua nggak tertarik sama sekali. Tapi nggak tahu kenapa kalau semenjak kenal slot itu Ya udah kan larinya tadi ke situ. Tadi Nah. kan tadi kan lu ada motivasi yang tadi lu cerita pertama, motivasinya itu. Hmm. Jadi saat kita merasa mengalami kekecewaan di masa lalu, cuman ada dua opsi.
kita milih menikmati kekecewaan itu atau kita milih bangkit. Contoh, cara kita berpikir logik ini memang perlu dilatih. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa, perlu dilatih. Mesti bisa paham. Apalagi kita kalau ngomongin judi online ini, itu lu benar-benar bersyukur deh di tahap ini lu berhenti, terus lu punya keluarga, punya istri yang dukung support lu buat berhenti. Dia lu ngeliat aja video-video gue itu kan banyak yang Mm-mm. kacau-kacau dari sisi apa ya, situasi dan kondisi keluarga kacau, pisah, bla 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 Belum gitu. terlalu dalam. Itu salah kan banyak faktor juga kan yang membuat saya berhenti itu. Salah satunya ya itu termasuk masih belum terlalu jauh. Habis itu Mm-mm. terus dari faktor istri hamil, terus mau sampai kapan kayak gini terus lihat-lihat konten-konten yang wah, masa saya harus menghabiskan sekian ratus juta baru berhenti, kan bodoh kan Mm-mm. bang kayak gitu. Oh ya, benar-benar. Oke, sip kayak gitu aja ya. Mudah-mudahan tetap istiqomah buat berhenti ya. Amin, amin. Nah, Gitu. sehat selalu Oke. bang ya. Ya, siap. Thank you.